Get out of my yard! Oh, you're not gonna tell me again? Huh? Halo para teman-teman semua, kembali lagi di channel Alur Film, channel yang menyederhanakan suatu film agar teman-teman semua dapat menghemat uang dan waktu. Karena kali ini kita akan membahas film yang berjudul Alive Alone yang rilis di tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang wanita yang tinggal bersama bibinya yang sekian lama hidup sendirian. Ia terpaksa tinggal karena pesan dari ibunya yang sedang sakit parah, dan juga karena ia di-DO dari sekolah lamanya. Keanehan-keanehan pun mulai bermunculan, mulai dari ruang rahasia, bibinya yang menongol di mana saja, hingga penemuan mayat. Bagaimana? Akankah wanita itu selamat? Tanpa banyak congor yang bercakap aneh-aneh dan gibah skill dewa, langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bertengkar. Si istri yang kerap memarahi suaminya dikarenakan suami tersebut mabuk berat dan sering membuang botol minuman kerasnya sembarangan. Kegaduhan tersebut pun lihat seorang ibu-ibu dari seberang rumahnya. Fuck off! Lalu kita masuk ke filmnya. Di sini kita melihat seorang wanita muda yang bernama Parker yang sedang OTW ke tempat bibinya yang sudah 19 tahun lamanya tidak berjumpa. Kedatangan Parker dikarenakan titipan dari ibunya yang sedang sakit parah, sedangkan ayahnya kabur dan kawin lagi. Sesampainya di rumah bibinya, ia disambut dengan hangat dan mengajak Parker ke room tour rumahnya. Let me show you around. Living room, dining room, kitchen. Singkat waktu, mereka pun makan bareng. Di tengah obrolan mereka, bibinya yang mengingatkan untuk tidak membuka ruang rahasianya. Setelah itu, ketika Parker sedang bucin, ia tiba-tiba merasa kebelet pipis. Sangat mengejutkan sekali bukan tingkah bibinya? Pada esok harinya ketika Parker baru pulang sekolah, dia melihat bibinya yang sedang bermeditasi. No. I'm meditating. Sangat aneh sekali bukan cara bermeditasinya? Di malam hari ketika Parker mulai tertidur dan kita masuk ke dalam mimpinya, terlihat pada mimpinya ibunya Parker yang terbaring sakit di atas kasur. Parker pun menemani ibunya yang berbaring lemas. Ibunya berkata kalau ia tuh selalu diikuti oleh sesuatu dan ini semua hanyalah palsu. Lalu ibunya kejang-kejang parah dan menyuruh Parker untuk segera pergi. Lalu mimpinya pun semakin buruk. She's gone. Dan ketika Parker terbangun, tiba-tiba Bibi Len sudah berada di sampingnya. Sungguh Bibi yang menongol di mana saja. Di waktu yang sama ketika Parker sudah siap tidur, ia bersama cowoknya berada di sebuah gudang perkakas. Ia ingin mengajak cowoknya untuk menjumpai Bibi Len dan tidak lupa, mereka menjodohkan jigong mereka. Ketika Parker kembali tidur, ia mendengar suara menjerit. Parker pun langsung mendatangi sumber suara tersebut. Ketika jumpa Bibi Len bilang ia hanya menonton film di ruang rahasianya. Sungguh mencurigakan sekali bukan gerak-gerik Bibi Len? Kembali pada cuplikan Bibi Len yang sedang mempersiapkan bercocok tanam. Lalu tetangga mabuknya datang. Bibi Len pun berusaha untuk mengusirnya. Bibi Len pun bilang, "Pergi lu pria mabuk alkohol." Get out of my yard! Karena kesal tak kunjung pergi, lalu pria itu pun meninggoy.
Pada akhirnya, pria itu pun ditanam pada tanamannya. Lumayan untuk mengurangi penggunaan pupuk. Pada malam hari, Pak Keker dan cowoknya pun makan malam bersama Bibi Len. Cowoknya Pak Keker pun terlihat sok asik dengan Bibi Len. Mereka pun asik cerita film alien kesukaan Bibi Len. Ternyata Bibi Len sangat terobsesi dengan alien di dunia nyata, bukan yang seperti di film-film. Mulai mencurigakan sekali bukan? Apa mungkin Bibi Len seorang alien? Lanjut. Ketika cowoknya Pak Keker sudah pulang, mereka berdua pun sedang berbacotan antara Bibi Len dan Pak Keker. Di tengah pembicaraan mereka berdua, terdengarlah suara geruduk di dekat ruang rahasia Bibi Len. Bibi Len mah bilang, "Itu mah suara ledakan dari langit atuh, lu mah santai aja." Di sini kita sudah mencurigai makhluk apa sebenarnya Bibi Len tersebut. Bibi Len pun mengejar sumber suara tersebut dan menyuruh Pak Keker untuk jangan ikut-ikutan. Di pagi hari, terlihat Pak Keker yang baru pulang sekolah. Ia merasa galau karena planningnya dengan cowoknya yang kacau balau. Karena cowok tersebut mengambil jatah cuti setahun di sekolahnya dan menghancurkan rencana mereka yang telah mereka susun bertahun-tahun. Mendengar hal tersebut, Bibi Len merespon dengan hal yang tak terduga. Bibi Len bilang, "Kalau pacarmu mah nggak penting atuh, karena manusia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi." Dan Bibi Len bilang kalau ia merasa ialah makhluk satu-satunya yang ada di bumi. Lalu kita-kita ini makhluk apa atuh? Di sisi lain, kita melihat Bibi Len yang sedang santuy membaca buku pinjaman dari perpustakaan terdekat. Lalu tetangga Bibi Len datang dan bertamu ke rumah Bibi Len. Ia memuji beberapa desain dari rumah Bibi Len. Ia pun menanyakan anjingnya yang hilang semalaman dan juga mencari suaminya yang juga ikut-ikutan hilang. Dan ketika obrolan sedang asyik, lalu It was nice to meet you. tetangga itu pun pingsan seketika. Sungguh, ibu tua psikopat yang garis keras. Bibi Len pun terlihat membungkus jenazah tetangga tersebut. Setelah itu, Pak Keker pun datang dan melihat kejadian tersebut. Pak Keker pun shock dan ingin segera memanggil pertolongan. Lalu Bibi Len bilang, "Dia itu mah bukan manusia, dia itu penjajah bumi." Lalu, That won't help the poor thing. wow, sungguh nafsu yang tak tertahankan dari seorang Bibi Len. Pak Keker pun mengancamnya akan menelepon polisi. Lalu Bibi Len bilang ia akan merekayasa kejadian dan bilang kalau Pak Keker lah pelakunya kepada pihak polisi berdasarkan masa lalu Pak Keker yang kelam. Nyali Pak Keker pun ciut dan meninggalkan Bibi Len. Bibi Len pun merapikan dan membungkus mayat tetangganya. Terlihat Pak Keker yang mulai gelisah dan panik ketakutan. Lalu cowoknya pun menelepon kalau ia sedang OTW dan hampir sampai ke rumah Pak Keker. Mendengar hal itu, Pak Keker pun memberanikan diri untuk melihat TKP dan menyambut kedatangan cowoknya. Dan akhirnya cowoknya pun datang. Serasa rumahnya sepi dan hanya mereka berdua yang tersisa, ia rasa inilah kesempatannya. Lalu Pak Keker berkata, "Jangan dulu cuk, ini lagi genting, si Bibi mah psikopat atuh." Mendengar hal itu, cowoknya pun mulai ketakutan karena merasa mereka lah santapan selanjutnya. Mereka pun bergegas mencari Bibi Len di ruang rahasianya. Ketika mereka membuka pintu, bau-bau mayat pun tercium. Mereka pun terus masukin ruangan tersebut. Lalu, Holy shit! We need to get the fuck out of here now! ternyata itu adalah mayat yang kolab dengan alien. Seketika Bibi Len yang mereka cari tidak ada di ruangan, malah ada di luar dan di belakang mereka. Lalu, Pak Keker dan cowoknya pun dikunci di ruangan rahasia bibinya. Dan bibinya pun memberi suatu pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, ia telah merencanakan hal ini kepada Pak Keker. Dan ia sudah banyak membunuh orang yang mayatnya ditaruh di ruangan rahasianya untuk makanan aliennya. Ia pun memberitahu kalau emaknya Pak Keker sudah terkontaminasi dari alien tersebut. Ia pun tetap berdalih kalau ialah manusia terakhir di bumi.
dan yang lain mah bukan manusia. Dan film pun selesai. Bagaimana menarik bukan filmnya? Parker yang menginap di rumah bibinya karena disuruh emaknya. Bibinya pun makin lama menunjukkan tingkah aneh dan membunuh banyak para tetangganya. Serta ia berdalih kalau ialah manusia terakhir di bumi. Tanpa kita ketahui ternyata bibinya adalah seorang alien. Di film ini tidak diketahui dari mana asal-usul bibinya tersebut. Semoga sutradaranya mau memberitahukan bocoran dari film tersebut. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua suka dan terhibur. Oke, terima kasih dan bye-bye.